Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhkhara hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadha al-birra wal taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana wa ta'wi anna bu'dahu. Allahumma antas sahibu fis safari wal khalifatu fil ahli. Allahumma inna na'udzubika min wa'sa'is safari wa kabatil manzari wa su'il munqalabi fil mali wal ahli. Bapak Ibu, para tamu-tamu Allah, rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah merahmati kita seluruhnya. Amin. Alhamdulillah, sehat semua ya Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, untuk hari ini setelah kita 2 hari berada di sekitar hotel dan masjid, insya Allah kita akan keluar ya untuk mengenal lebih luas tentang kota Madinah ya. Kota Madinah. Ya Bapak, sebelah kiri itu ada Masjid Al-Bukhari, kiri belakang. Dahulu Imam Bukhari ketika di Madinah tinggal di situ, beliau menulis hadis Rasulullah SAW. Nah Bapak dan Ibu sekalian, insya Allah pada siang hari ini kita akan mengunjungi beberapa tempat. Ada beberapa tempat yang memang dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk kita mendatanginya ketika kita berada di kota Madinah. Selain Masjid Nabawi, ada Masjid Quba. Demikian juga kita dianjurkan oleh Rasulullah SAW ya, kemudian berziarah ke makam Baqi, demikian juga ke makam Rasulullah, dan satu lagi yaitu ke makam Syuhada Uhud. Makam Syuhada Uhud. Ya. Baik. Yang pertama, insya Allah kita akan mendatangi Masjid Quba ya. Masjid Quba disebut dengan Quba karena dia dibangun di desa yang namanya Quba. Masjid Quba adalah masjid yang pertama dibangun oleh Rasulullah SAW. Bahkan sebelum membangun Masjid Nabawi, Rasulullah hijrah dari mana Bapak Ibu? Dari Makkah ke Madinah ya. Ketika hijrah dari Makkah ke Madinah, 3 hari Rasulullah sembunyi di Gua Sur. Kemudian melanjutkan perjalanan ke Madinah kurang lebih selama 8 hari. Nah, sebelum masuk kota Madinah, beliau sampai dulu di Quba ya. Beliau tinggal di rumahnya Kalsum bin Khidam ya. Nah, Rasulullah SAW ya, sangatlah memelihara ibadah sholat dikala susah, dikala senang. Ketika di Mekah walaupun susah, sholat dipelihara. Ketika sudah hijrah, maka kaum muslimin menemukan tempat yang aman. Yang pertama dibangun adalah masjid. Karena
kehidupan yang sebenarnya ini kan kehidupan yang penuh dengan berkah. Nah, berkah itu sumbernya dari masjid. Maka Rasulullah membangun masjid. Pertama di Kuba. Yang beliau beberapa hari di situ membangun masjid Kuba. Nah, inilah masjid yang dibangun sejak hari pertama atas dasar takwa, sebagaimana Allah sebutkan dalam surat At-Taubah ayat 108, la masjidun ussisa ala taqwa min awwal yaumin ahaqqu an taquma fi. Sungguh masjid yang dibangun ya, atas dasar ketakwaan kepada Allah ya, sejak hari pertama dibangun, itulah masjid yang paling pantas untuk kamu sholat di dalamnya. Yang pertama dibangun Masjid Kuba dan Masjid Nabawi. Tentunya dua masjid ini. Kalau secara urutan, yang pertama Masjid Kuba. Nah, Rasulullah SAW amatlah sangat bahagia ya, karena bisa merasakan sholat dengan bebas. Berbeda ketika masih di Mekah itu sholatnya penuh dengan ancaman. Kalau baca Al-Quran, kalau pas sepi dikeraskan ya. Kalau pas ya, ada orang kafir lewat khawatir. Maka ketika sudah bisa bangun masjid, itu adalah suatu kebahagiaan bagi Rasulullah SAW dan para sahabat. Nah, oleh karena itu Rasulullah SAW sangatlah mencintai ya, Masjid Kuba, kebanggaan. Maka Nabi Muhammad SAW, beliau ketika sudah tinggal di Madinah, sudah punya Masjid Nabawi juga, itu tetap mengunjungi ya, tetap mengunjungi Masjid Kuba ya. Abdullah bin Umar mengatakan ya, bahasanya Nabi SAW akan Masjid Kuba kulla sabti ya, masyan aw rakiban ya. Nabi itu seminggu sekali mesti ke Masjid Kuba, baik jalan kaki maupun naik kendaraan. Ini karena rasa cintanya Rasulullah kepada Masjid Kuba. Nah, dan Rasulullah menganjurkan kita umatnya jika ada kemudahan, ya, misalnya pas kita ada di kota Madinah, kunjungi Masjid Kuba. Ya. Nabi SAW bersabda, man tatahara fi baitihi summa ata Masjid Kuba wa shalla fihi sholatan kana lahu ka ajri umrah. Barang siapa yang bersuci dari rumahmu, jika mampu ya. Tadi sudah wudu atau belum Bapak Ibu? Ya. Jika mampu wudu dulu ya, dari tempat tinggal. Apalagi rumahnya dekat ya, dengan Masjid Kuba, kalau mau ke Masjid Kuba wudu dulu dari rumah. Kemudian sholat ya, satu sholat saja, maka dia akan mendapat pahala seperti pahala umroh. Nah, ini keutamaannya sholat di Masjid Kuba. Nah, jadi di Madinah ini ada dua masjid ya, yang keistimewaannya lebih daripada masjid yang lain, yaitu Masjid Nabawi dengan 1000 kali lipat. Nah, kalau Masjid Kuba itu sholat di situ seperti dapat pahala seperti pahala umroh. Ini karena keistimewaan dari Masjid Kuba ya, menjadi masjid yang pertama dibangun oleh Rasulullah SAW. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, ya, insya Allah kita yang pertama tujuannya adalah ke Masjid Kuba. Jaraknya sekitar 4 kilo ya dari Masjid Nabawi. Ya. Kalau kita dari Masjid Nabawi, kalau mau jalan kaki bisa, sekarang dibikin jalan itu lurus saja, naik mobil golf juga ada. Nah, Masjid Kuba ini ya, karena menjadi masjid yang pertama, itu ya ada kaitannya ya dengan hijrahnya Rasulullah SAW. Nah, ini kita melewati di belakang kita ini ada Masjid Bilal. Kalau ini Syarif Kurban, jalan Kurban. Sini kuliner. Bapak Ibu kuliner mau masakan laut, masakan bakar, goreng, ada semua di sini. Naik taksi Bapak Ibu kalau mau ke sini ya. Kita lupa Pak Jaka
warung Itelpo ko pajak. warung Halo. makanan. Itelpo ko pajak kan kau melaw tumahi lo doang. Kepada yang sekalian, Allah Taala. Rasulullah dahulu ya ketika diketahui oleh Amin amin. orang-orang Itu Islam cerita apa? di Madinah atau di Betul, Kuba betul. bahwasanya Rasulullah mau hijrah ke Madinah, Amin amin. maka mereka sudah menunggu-nunggu. Jadi Rasulullah sebelum pindah ke Madinah itu mengirim dulu ya, Kali kami lo. mengirim dulu guru, Kami bisa samarin deh. guru yang mengenalkan Al-Quran, guru Oh, iya, yang benar. mengenalkan Nabi Dengan Muhammad masa. kepada penduduk Iya, Madinah, yaitu iya, Mus'ab bin iya. Umair Iya. ya, dan Ibnu Ummi Maktum. Mereka qurra, yang mereka adalah yang membacakan Al-Quran kepada penduduk Madinah sebelum Rasulullah datang. Maka orang Madinah yang sebelum bertemu dengan Rasulullah, mereka sudah kenal dengan Rasulullah, kenal dengan Al-Quran. Begitu mereka tahu Rasulullah mau hijrah, maka mereka menunggu-nunggu. Kuba yaitu termasuk daerah yang terluar gitu ya. Ya, bersama dengan penduduk Madinah itu begitu mendengar Rasulullah sudah jalan dari Mekah mau ke Madinah, mereka setiap pagi manjat rumah, manjat pohon. Nah, barangkali bisa sudah lihat ya, Rasulullah masih jauh kelihatan. Setiap pagi manjat, setiap pagi manjat. Kalau panas baru turun. Seperti itu yang dilakukan oleh orang-orang Madinah dan orang Kuba. Nah, hingga pada satu hari ya, yang melihat pertama ternyata malah bukan orang Islam tapi orang Yahudi. Jadi orang Yahudi itu lebih duluan datang ke Madinah daripada Rasulullah. Ya, tinggal di sini ya, punya benteng-benteng ya, punya rumah, punya kebun-kebun ya, jadi tuan-tuan juga ya. Ada salah satu di antara mereka sedang di atas bentengnya, di atas atapnya melihat ada dari jauh ini orang datang. Maka dia berteriak, "Wahai orang Arab, ya, itu yang kalian tunggu-tunggu sudah datang." Maka orang-orang ya, orang-orang Islam yang sudah beriman kepada Nabi Muhammad langsung ya, gerak cepat mau menyambut Rasulullah SAW. Sehingga ketika Rasulullah itu masuk ke Kuba, ya, beliau duduk di bawah pohon kurma. Beliau kan ditemani Abu Bakar. Pertamanya orang Madinah menyangka yang Nabi Muhammad adalah Abu Bakar. Abu Bakar berdiri, Rasulullah duduk. Ya, yang disangka oleh mereka Nabi Muhammad adalah Abu Bakar. Diajak ngobrol dulu ya, dihormati. Ya, ini yang lagi duduk ini tidak dipedulikan, padahal itu Rasulullah. Hingga ketika matahari naik dan panas, nah orang yang diajak ngobrol ini yaitu Abu Bakar, tiba-tiba dia melepas surbannya dan memayungi orang yang lagi duduk ini. Baru orang-orang Madinah itu sadar, ternyata yang Rasulullah itu yang ini. Ya, itu ternyata yang Rasulullah adalah yang duduk di bawah. Baru setelah itu mereka kemudian berbicara dengan Rasulullah, menyambut Rasulullah SAW. Nah, ini di depan kita sebelah kiri adalah Masjid Kuba. Nah, Bapak Ibu, nanti kita tujuannya di sini adalah sholat ya, untuk kita mengambil barokah pahala, semoga dapat pahala seperti pahala umroh dengan sholat kita pada hari ini. Dan nanti bis kita akan parkir di tempat yang sudah disiapkan. Nah, nanti diperhatikan betul-betul ya Bapak Ibu, bis kita ini warna apa tadi ya? Ingat nggak ini? Warna biru kayaknya ya. Perlu foto. Ya, nanti kita hafalkan nomornya. Ya, nanti kita foto. Tentu saja nanti kita turun ke sana bareng-bareng. Kita kenali baik-baik jalan dari bis menuju ke Masjid Kuba. Nah, nanti ada titik kumpulnya di sana ya. Karena nanti laki-laki dan
wanita akan berpisah untuk masuk masjid, itu beda pintu. Nah, di sini nanti dari titik kumpul ini kita jamaah laki-laki, wanita berpisah menuju ke pintu masuk, kemudian sholat 2 rakaat paling tidak. Bagi yang belum wudhu bisa wudhu, nanti bisa kita tunjukkan tempat wudhunya. Nah, selesai sholat nanti kembali ke titik kumpul, jangan kembali ke bis duluan ya, karena khawatirnya bingung. Kalau nyampe nggak apa-apa sih, langsung nyampe sendiri bisa. Tidak dapat tadi. Ya, masih cari tempat parkir. Nah, ketika Rasulullah SAW datang, ya, ada di antara orang yang tinggal di sini ya, ketika itu, yaitu sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Salam. Dia orang Yahudi, bahkan dia adalah pendeta Yahudi. Ketika Rasulullah datang tiba pertama, dia masih beragama Yahudi, dan dia pendeta. Dia adalah orang yang paling memahami tentang kitab Taurat di antara orang-orang Yahudi. Dia membenarkan apa yang ada di dalam Taurat. Di antaranya di dalam kitab Taurat itu sudah dikabarkan ciri-ciri Nabi terakhir. Ya, ciri-ciri Nabi terakhir. Fisiknya seperti apa, dia dari bangsa mana, ya. Itu sudah dikasih tahu dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran tentang Nabi terakhir. Nah, maka ketika Rasulullah SAW datang, ya, kata Abdullah bin Salam, ya, lama qadima Rasulullah SAW ilal Madinah injafalan nas ilaih. Ketika Rasulullah datang ke kota Madinah, orang-orang itu mengerumuni Rasulullah SAW. Wa kuntu fi man fihi, dan aku adalah termasuk orang yang mengerumuni Rasulullah. Ingin tahu ini ada orang datang aku Nabi, betul nggak dia itu Nabi? Maka beliau mengatakan lama ta'amaltu was'abantu, ya, anna wajha Rasulullah SAW laisa biwajhin kadzab. Setelah aku amati ya wajah Rasulullah, maka nampak jelas bagiku bahwasanya Rasulullah ini bukan pendusta. Ini cocok banget seperti yang ada di dalam kitab Taurat. Ini bukan seorang pendusta, dia benar-benar seorang nabi. Kalau dilihat dari ciri fisik, dari perangainya, tingkah lakunya, akhlaknya, ya, ini cocok sekali dengan yang ada dalam kitab Taurat. Dan kata beliau, wa awwalu ma sami'tu min kalami Rasulullah SAW. Nih yang bisa kita ambil pelajarannya juga. Yang pertama aku dengar dari perkataan Nabi, ini yang pertama dikatakan Nabi kepada orang-orang yang Rasulullah temui adalah afsus salam bainakum. Pertama, sebarkanlah salam di antara kalian, wa at'imut ta'am, dan berilah makan kepada orang-orang yang membutuhkan, wa qumu bil laili wan nasu niyam, dan lakukanlah salat malam, ya, sedangkan orang-orang masih banyak yang tidur. Tadkhulul jannata bisalam, maka kalian akan masuk surga dengan selamat. Ini yang pertama didengar oleh Abdullah bin Salam, ya, yang ketika itu masih beragama Yahudi, ya, terkagum-kagum dengan apa yang pertama dia dengar dari Rasulullah SAW. Sebarkan salam, suka memberi makan, dan lakukanlah sholat malam. Jadi memiliki hubungan yang baik dengan hamba Allah dan memiliki hubungan baik dengan Allah sendiri, di antaranya dengan sholat malam. Maka orang itu akan masuk surga dengan selamat. Tadkhulul jannata
salam, kamu akan masuk surga dengan selamat. Maka Abdullah bin Salam ini sangatlah ya, tertarik untuk kemudian melanjutkan perkenalan dengan orang yang mengaku nabi ini. Nah, di dalam kitab Taurat di situ disebutkan bahwasanya nabi itu akan bisa menjawab beberapa pertanyaan ya. Jadi Abdullah bin Salam itu kemudian menemui Rasulullah yang ditanya Rasulullah itu dengan pertanyaan yang sulit. Yang pertama, apa yang dimakan pertama kali oleh orang yang masuk surga? Ibu-ibu tahu nggak? Kalau orang masuk surga yang dimakan pertama apa? Orang-orang ketika itu nggak tahu. Ini mau ngetes ini orang nabi atau bukan? Kalau benar-benar nabi bisa jawab. Kenapa kok ada anak itu yang lahir laki-laki dan kenapa kok perempuan? Rasulullah ditanya yang susah-susah. Maka Rasulullah terdiam, kemudian dapat wahyu. Ya. Rasulullah bisa menjawab apa yang pertama dimakan oleh penghuni surga. Ya. Yang dimakan pertama oleh penghuni surga, Rasulullah bisa jawab. Kenapa kok lahir anak laki-laki dan ada yang lahir anak perempuan? Rasulullah bisa menjawab. Maka karena bisa menjawab, dia masuk Islam. Abdullah bin Salam dia masuk Islam. Dia seorang pemuda Yahudi ya, dari Bani Qainuqa, pemuka Yahudi. Ya, dia dihormati ya, ketika menjadi pendeta di tengah-tengah orang Yahudi. Namun kemudian karena dia masuk Islam, ya, dia menjadi orang yang ditentang. Kemudian ada cerita apa lagi ya? Apa untuk kesempatan pertama kali Oh, cuping hati ikan paus. Ya. Jadi hati ikan paus itu ada cupingnya, ada tambahannya. Itu dagingnya enak. Ketika di dunia enak. Nah nanti kan nikmat di surga itu namanya sama dengan apa yang kita kenal di dunia, namun rasanya lebih enak. Ya. Jadi daging tambahan pada hati ikan paus itu menjadi dalil makanan pertama bagi penduduk surga. Yang pertama dimakan itu ketika di dunia adalah bagian yang paling enak. Ya. Dan nanti ketika di surga ternyata lebih enak. Ya, lebih enak. Tidak disangka-sangka ya. Ternyata lebih enak. Namanya sama tapi rasanya lebih enak. Nah, itu karena apa? Proses hubungan laki-laki dengan wanita. Jika yang pertama orgasme banyak laki-laki maka anaknya laki-laki dan sebaliknya. Kalau nggak salah seperti itu. Ketika itu kan belum ada ilmu biologi, belum ada ini, tapi Rasulullah sudah bisa menjawab. Dan para ilmuwan sekarang itu membenarkan itu. Ya, kalau orang sekarang kan dengan penelitian, Rasulullah ketika itu menjawabnya dengan wahyu. Termasuk orang Yahudi, ya, itu ilmu yang tidak semua orang tahu. Dikabarkan di dalam kitab-kitab mereka. Maka kalau dia seorang nabi, yaitu dia mendapatkan ilmu dari wahyu, dan diantaranya ilmu-ilmu yang manusia biasa nggak tahu. Diantaranya itu tadi. Kalau dia memang nabi pasti bisa jawab ini. Maka benar dia bisa menjawab. Maka Abdullah bin Salam masuk Islam. Ya, ini Bapak Ibu memang tempat parkirnya baru dibangun.
Bapak dan Ibu sekalian, kota Madinah ini kita melihat di sini banyak Bapak Ibu, pohon kurma ya. Jadi kalau zaman dulu ketika saya kecil umpamanya gitu ya, kita kadang dengar cerita yang namanya Arab itu padang pasir gitu ya, kering gitu ya. Namun tidak semua seperti itu ya. Jadi di tanah Arab itu ada juga tempat-tempat yang hijau, termasuk Madinah, ya. Madinah. Kemudian Yanbu, Taif, ada yang pegunungan yang dingin, ya. Di sana subur, ada yang cocok untuk perkebunan, buah-buahan, ya anggur, delima, itu di Taif. Nah, kalau kurma ini tanahnya subur tapi harus panas. Tidak semua tanah di Arab Saudi ini bisa ditumbuhi kurma dengan baik. Ya harus daerah yang ya, tanahnya cocok dan panas, ya, dan ada angin-anginnya. Ya. Makanya yang terkenal penghasil kurma kan Madinah, terus Qasim, ya, kurma Qasim, kurma Sukari. Ya, pernah dengar kan Sukari itu kan Qasim. Dia panas tempatnya. Yang kita rasakan Madinah itu panas. Jadi Madinah ini punya ciri hijau. Dia berada di dua gunung, ya, yaitu Gunung Sur dan Air. Gunung Sur yang berada di belakang Gunung Uhud, dan di barat timurnya ada Harrah, ya, yaitu batuan hitam. Jadi dalam sejarah geologi disebutkan maksudnya dulu ada gunung berapi ya, di sekitar Madinah ini. Laharnya ini ya, sekarang terlihat sisanya yaitu sebuah batu-batu yang sudah lahar yang sudah kering dan membatu. Nah, ini tempat ini susah dilewati ya karena kasar dan sebagainya. Tapi di tengah-tengahnya itu ada tempat yang subur, ya. Tengah kota Madinah subur, dan ini menjadi tanda kerasulan, ya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Salman Al-Farisi. Salman itu dulu orang Persia, menyembah api. Dia tidak puas orang kok nyembah api, nungguin api, nggak cocok api kok disembah. Maka dia lari karena dia ditugasi ayahnya yang pendeta Persia untuk menjaga api nyala terus. Dia bosan, dia tidak menemukan kebenaran, lari ketemu pendeta Yahudi, ketemu pendeta Nasrani. Nah, ketika ketemu dengan agama-agama yang memiliki kitab yaitu Yahudi Nasrani, mereka mengabarkan ciri-ciri nabi terakhir. Yang pertama, nabi terakhir itu akan tinggal di tempat yang hijau di antara dua bebatuan hitam. Ya. Ini cocok dengan ciri-ciri kota Madinah. Di pinggirnya itu batu-batu semua, tengahnya hijau. Madinah. Ciri yang kedua, orang yang mengaku nabi itu mau terima hadiah, mau memakan hadiah, tapi kalau sedekah tidak mau. Jadi Nabi Muhammad itu kalau dikasih sedekah, zakat atau apa, Rasulullah tidak makan zakat. Ya, Ahlul Bait ya, tidak makan ya, sedekah, pembersih harta. Nah, ciri yang ketiga, ya, di antara dua pundak Rasulullah itu ada stempel kenabian, ada tandanya. Ini Salman Al-Farisi menunggu-nunggu orang yang memiliki ciri seperti itu. Maka dia datang ke Madinah di jalan jauh,
kemudian jadi budaknya orang Yahudi. Ketika dia mendengar ada orang datang mengaku nabi, ya Salman Al Farisi datang. Wah, ini betul ini, dia datang ke negeri ini, cocok untuk ciri pertama, yaitu kota yang hijau di antara bebatuan hitam. Sekarang saya tes, ketika tiba di Kuba, Rasulullah dikasih sedekah. Wahai Tuhan, ini sedekah dari saya, silahkan dimakan. Nah, Rasulullah nggak makan, orang ini nggak makan. Betul ini kayaknya. Ya. Pas Rasulullah sudah pindah ke Madinah, didatangi lagi. Wahai Tuhan, ini saya kasih hadiah. Nah, Rasulullah mau makan. Dan pada suatu hari ya Rasulullah ketika di kuburan Baqi, Salman Al Farisi ini mendekat-dekat Rasulullah, ingin melihat punggungnya Rasulullah. Maka Rasulullah menyadari bahwa orang ini kayaknya ingin melihat tanda kenabian yang ada di punggung Nabi. Maka Rasulullah membuka pakaiannya dan Salman Al Farisi bisa melihat ciri ini. Maka beliau kemudian beriman pada Nabi Muhammad SAW. Nah, itu beberapa kisah pada hari-hari pertama ya hijrahnya Rasulullah ke kota Madinah ini. Ini orang-orang yang mencari kebenaran, yang orang-orang yang ya menerima kebenaran ya. Karena sudah jelas buktinya maka menjadi orang yang beriman. Kalau orang Yahudi sudah tahu kebenaran tadi ditolak, maka tidak beriman kecuali orang-orang yang Allah beri hidayah seperti Abdullah bin Salam. Dekat lagi sudah. Iya. Bapak Ibu, ini biasanya kita bisa turun-turun dulu ya, tapi di parkir semua. Ini harus dapat pintu masuk parkiran. Bismillah. Sekarang kayaknya ada bayar parkir. Ini dulu nggak ada bayar parkir. Sekarang ada bayar parkir. Jadi ada pintu. Dan video sama ini makan. Sini aja, jangan kaki. Nah, Masjid Kuba ini yang sekarang dilengkapi dengan kuliner dan kayak wisata gitu. Maka ada jalur transport ke sini ya, kalau selain bis-bis rombongan gini ya ada bis tingkat itu yang kemarin kita lihat warna merah, atau ada jalur jalan kaki dari Masjid Nabawi ada lurus saja, tapi jaraknya sekitar 4 kilo jogging. Tapi lurus, jalannya itu lurus gitu, lewat Masjid Jumat. Ini baru ya Bapak Ibu sekalian, penataan terbaru, termasuk ini ada bayar parkir. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, nah ini tempat parkirnya.
bisa kita dapatkan agak jauh ya. Mungkin dulu Bapak Ibu ada yang pernah umroh, kayaknya dekat aja habis turun dari bis. Nah, kembali kami mengingatkan maksudnya di sini tujuan utama kita ya bisa sholat di sini ya. Semoga Allah SWT memudahkan, Allah terima amal ibadah dan balas dengan yang terbaik. Amin. Yang kedua, ini kita setelah parkir turun dari bis, nanti kita bareng-bareng. Ya, oh ini sebelum masuk ke masjid dokumentasi dulu. Nanti akan diarahkan bersama dengan Ustaz Muhammad Irfan. Ya baik Bapak Ibu, siap-siap kita untuk turun dan sholat.